wawasan kebangsaan dan juga nilai bela negara. Pengertian wawasan kebangsaan itu sendiri yaitu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berakar pada ideologi bangsa ataupun ideologi Pancasila. Wawasan kebangsaan menekankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bangsa. Nilai-nilai dasar bela negara yang telah saya rangkum, namun alangkah baiknya saya jelaskan dulu definisi dari bela negara, yaitu bermakna bukan hanya angkat senjata, tetapi juga merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai bela negara ataupun nilai-nilai dasarnya yang telah saya rangkum di sini terdapat 5 poin. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga ada setia pada Pancasila, yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Itu adalah 5 poin yang telah saya rangkum pada nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian aspek yang kedua, analisa isu kontemporer tentang pengelolaan konflik kepentingan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya jelaskan dulu apa itu pengertian konflik kepentingan. Yaitu adalah kondisi di mana seorang pejabat publik ataupun seseorang memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas dan juga wewenangnya. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, pengelolaan konflik kepentingan menjadi aspek fundamental untuk menjaga integritas seseorang dan juga akuntabilitas. Ya. Isu kontemporer, beberapa isu yang telah saya rangkum, diantaranya yang pertama yang sering kita jumpai dalam kehidupan bernegara kita, dalam berita sehari-hari, yaitu nepotisme dan juga praktik kolusi terselubung. Yang kedua ada rangkap jabatan, hal ini juga tidak tabu ya di negara kita. Dan juga yang ketiga ada pemanfaatan jabatan untuk kepentingan politik ataupun ekonomi pribadi, atau yang biasa kita kenal dengan jual beli jabatan. Hal ini sangat lazim kita jumpai pada pemerintahan kita. Ya, yang terakhir juga kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ada aspek tentang kesiapsiagaan bela negara. Konsep dari kesiapsiagaan ini merupakan kondisi mental, fisik, dan juga sosial warga negara yang siap menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Ancaman saat ini bukan hanya fisik, tapi juga ideologi radikal, itu termasuk ancaman, disinformasi digital, ancaman cyber, krisis kesehatan dan bencana alam, dan juga disrupsi ekonomi global. Ya, kesiapsiagaan ideologis bisa kita ini memahami dan mengamalkan nilai Pancasila, sedangkan kesiapsiagaan sosial menjaga solidaritas dan kohesi sosial. Dan ketiga, kesiapsiagaan fisik dan mental, disiplin, tangguh, dan adaptif. Yang keempat, kesiapsiagaan digital. Literasi digital kita perbanyak, kita tangkal hal yang menurut kita negatif, dan juga cross-check. Pentingnya cross-check berita sebelum menyebarkan berita tersebut. Dan juga kita perbanyak ilmu dan literasi untuk menangkal hoax dan juga propaganda. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan pada pembelajaran agenda pertama yang mencakup 3 aspek tadi ialah wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer pengelolaan konflik kepentingan, dan juga kesiapsiagaan bela negara merupakan 3 pilar yang penting dalam menjaga eksistensi dan juga ketahanan bangsa. Ketiganya ini saling berhubungan untuk menjaga keutuhan atau keberlangsungan negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi ideologis analisa isu pengelolaan konflik kepentingan, memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga berintegritas. Sementara kesiapsiagaan bela negara memperkuat daya tahan bangsa menghadapi berbagai ancaman multidimensional. Dengan internalisasi nilai-nilai tersebut secara konsisten, diharapkan tercipta masyarakat dan aparatur negara yang profesional, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat terhadap keutuhan negara Republik Indonesia.